Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi pada manusia dibagi menjadi 3 bagian, ada sistem saraf, ada alat indera, dan sistem hormon. Saraf merupakan alat sistem koordinasi untuk menerima rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Kemudian kita lihat gambar dari sistem saraf yang ada dalam tubuh kita. Di dalam saraf terdiri atas beberapa bagian lagi, ada dendrit, ada badan sel, ada inti sel atau nukleus, ada sel swan, ada sinapsis, ada selubung mielin, dan nodus Ranvier. Bagian-bagian saraf ini yaitu untuk menanggapi adanya impul saraf yang diterima baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian sistem koordinasi yang kedua adalah sistem hormon. Hormon merupakan unsur kimiawi yang ada di dalam tubuh kita, jumlahnya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Lebih dan kurang dari jumlah hormon akan mengakibatkan penyakit. Sekarang kedudukan sistem hormon di dalam tubuh kita, letaknya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada hormon hipotalamus yang letaknya ada di bagian pelipis kita, berada di kiri kanan, ukurannya sebesar kacang ercis. Fungsinya yaitu untuk proses pertumbuhan pada manusia. Kemudian di bagian leher kita ada 2 macam hormon, ada hormon paratiroid dan hormon tiroid. Hormon tiroid ini berfungsi untuk, kalau untuk anak laki-laki yaitu untuk mengubah perubahan bentuk suara, kalau anak perempuan yaitu untuk proses pertumbuhan pada kelenjar susu. Kemudian di sini ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini nanti akan menghasilkan atau akan mengubah adanya suatu reaksi pada tubuh, misalkan orang akan emosi dan sebagainya, salah satunya dikendalikan oleh hormon adrenal. Kemudian ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini akan menghasilkan hormon insulin. Untuk orang yang hormon insulinnya tidak bekerja dengan baik akan mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian hormon yang ada pada perempuan, hormon reproduksi, di sini salah satunya adalah estrogen dan progesteron. Kemudian di sini akan menghasilkan ovarium, tempat pembentukan sel telur pada betina. Kemudian kalau pada laki-laki, nama hormonnya testosteron, beradanya di testis, yaitu tempat untuk menghasilkan sel sperma. Alat indera yang ada di dalam tubuh kita terdiri dari 5 macam. Ada mata, di sini ada organ mata, di mana mata berfungsi yaitu sebagai alat penglihatan, dan ini bagian-bagian dari organ matanya. Kemudian yang kedua ada rongga hidung. Rongga hidung sebagai alat penciuman, ini gambar beserta dengan bagian-bagiannya, ada tulang hidung, ada lendir, ada saraf pembau, ada sel saraf ke otak, ada serabut pembau dan sebagainya. Alat indera yang ketiga adalah organ kulit, di mana organ kulit berfungsi sebagai alat peraba. Jadi di dalam kulit kita terdiri atas beberapa bagian, ada lapisan epidermis, ada epidermisnya, ada dermis, ada kapiler, ada serabutnya, kemudian ada saraf yang ada di kulit yaitu untuk menanggapi berbagai macam rangsangan. Kemudian organ yang kelima di alat indera yaitu lidah, di mana lidah sebagai alat pengecap. Di sini terdiri atas beberapa bagian. Lidah ini misalkan untuk ujung bagian dalam yaitu untuk merasakan rasa pahit, untuk samping kiri kanan bagian atas yaitu untuk merasakan asam, samping kiri kanan agak bawah yaitu untuk merasakan rasa asin, dan ujung lidah paling depan yaitu untuk merasakan rasa manis. Kemudian gangguan pada sistem saraf. Nama penyakit yang pertama ada autis, yang kedua ada migrain, kemudian ada meningitis. Kemudian kalau pada hormon, kalau kekurangan hormon menjadi kretinisme, kalau kelebihan menjadi gigantisme.
Kalau pada alat indera bisa mengakibatkan kebutaan untuk organ matanya, untuk telinga, tuli, dan seterusnya. Karena waktunya habis, mungkin pembahasan hari ini dicukupkan sampai sekian. Minggu depan kalian boleh bertanya untuk memperjelas materi yang udah Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.